Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang locker via ADM. Nah, tentang locker via ADM kenapa dan ada apa dengan locker via ADM di era sekarang. Ya, seperti yang kita tahu sekarang sedang dalam keadaan pandemi ya. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan juga banyak yang lagi oleng. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka tetap merekrut karyawan. Kenapa? Karena banyak-banyak juga di bulan-bulan ini dan beberapa bulan ke depan banyak yang habis kontrak. Kenapa mereka tidak memperpanjang kontraknya? Alasannya adalah karena ketika ada kontrak lagi maka mereka akan naik gajinya ya, walaupun cuma sekedar 50.000 sampai 100.000, tetapi di situ akan ada kenaikan untuk tiap bulannya. Kemudian karyawannya itu yang diperpanjang tidak hanya satu atau dua orang kalau misalkan mau diperpanjang, karena memang perusahaan itu ya banyak sekali ya karyawannya, terutama karyawan yang kontrak itu lebih banyak daripada karyawan yang sudah tetap. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan Omnibus Law sekarang itu pekerja ya itu harus magang terlebih dahulu. Jadi dengan adanya menghabiskan kontrak yang sudah habis, kemudian mencari karyawan yang baru lagi, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko cost dari yang mereka berikan atau mereka upahkan kepada kalian semuanya. Cost atau pengeluaran mereka ketika misalkan mereka memperpanjang kontrak itu satu orangnya saja sudah 50.000 sampai 100.000 ya. Itu tergantung dari UMR ataupun UMK yang berlaku di tiap-tiap daerah. Nah, sedangkan untuk satu perusahaan saja biasanya bisa beberapa plan atau beberapa tempat, dan juga biasanya perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam satu grup ya. Jadi ya yang diperpanjang nantinya tidak hanya 1 sampai 100 orang, bisa juga sampai ribuan. Oleh karena itulah mereka lebih mending mencari yang baru. Itu. Nah, kemudian dengan adanya seperti itu ya tidak menutup kemungkinan untuk membuka lebar ya celah-celah daripada calo ini ataupun orang-orang dalam untuk membuka informasi lowongan pekerjaan ya via ADM itu. Nah, saran gua kalau misalkan untuk via ADM itu ada dua. Yang pertama itu jangan mau bayar di awal, karena kalau misalkan bayar di awal takutnya penipuan ya, lagi masa pandemi seperti ini cari duit lagi benar-benar susah. Yang kedua itu kalian jangan sampai mendapatkan yang magang tetapi dengan dimintai yang lebih dari gaji magangnya tersebut. Misalkan gajinya 46, kemudian untuk magangnya 36, itu biasanya ada yang dimintai 4 juta, bahkan ada yang dimintai 4,5, kemudian ada yang untuk pendaftarannya 200.000, jadi kan totalnya 47 ya. Nah, itu sangat-sangat tidak dibenarkan, karena memang kalau misalkan seperti itu ya nanti bakalan rugi kalian. Mending kalau misalkan terus sampai nanti dikontrak ya. Nah, kalau misalkan di tengah perjalanan kalian di cut atau di off ya itu akan menjadi resiko yang sangat besar. Nah, oleh karena itu gua saranin kalau misalkan kalian mau daftar lowongan kerja itu misalkan via ADM juga tidak masalah, tetapi tolong yang pasti. Contohnya adalah yang sedang naik-naiknya, yaitu perusahaan-perusahaan makanan, perusahaan-perusahaan minuman, ya pokoknya kebutuhan pokok itu sedang naik dan tidak terpengaruh besar oleh pandemi ini. Ya, jadi berbeda lagi dengan perusahaan-perusahaan otomotif atau perusahaan elektronik yang memang komponennya saja didatangkan dari luar negeri. Jadi sangat ngaruh sekali dalam skala produksi, yaitu misalkan dari perangkaiannya misalnya di sini, ataupun perakitan komponen tertentunya juga di sini, ataupun tinggal rakit sampai body sampai jadi juga di sini, itu juga nantinya berpengaruh banget ya. Jadi gua saranin mendingan ke perusahaan-perusahaan yang memang tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Kemudian kalau bisa cari yang langsung kontrak, walaupun sekarang sudah terpakai ya Omnibus Law, tetapi masih ada kok perusahaan yang langsung kontrak, maksudnya enggak ada magang-magangan kayak gitulah ya, jadi bisa langsung kontrak. Kayak kemarin juga di Mayora ya, ada juga itu langsung kontrak 1 tahun ya, gajinya 4,4 kalau nggak salah. Itu yang di daerah Tangerang juga sudah lumayan lah ya, daripada nganggur. Dan
ya kalau perusahaan makanan sih biasanya tetap ada lemburan, jadi kayak gitu. Itu sarannya aja untuk dua itu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap berusaha, tetap menjaga kesehatan juga, jangan lupa. Dan bagi yang belum vaksin, silahkan vaksin aja ya, karena sekarang ini persyaratan administrasi itu harus sudah vaksin. Karena kalau misalkan belum vaksin ya mau nggak mau ya kita entar-entaran dapetnya gitu, karena memang diharuskan seperti itu ya, gimana lagi gitu. Oke ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, komen, dan juga share. Serta bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Terima kasih, gue Supriyono dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.